minggu setelah saya nikah, ini mungkin jadi motivasi juga. Jadi 1 tahun setelah saya menikah, kita langsung diberikan amanah untuk ke NTT. Ke sana kaget, wow ada kambing, wah saya di sini nih. Kembali lagi, bahkan mereka sampai mengatakan begini, Ustaz, ya kami akan lindungi Ustadz dari ujung rambut sampai kaki Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq bersama Ustadz Fadli Daud. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyapa sahabat Mida dulu ya Ustadz ya. Fadal Ustadz. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami di Mida Channel dalam segmen podcast Sahabat Mida. Kami mengajak terus sahabat Mida jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube kami agar bisa terus menghadirkan konten-konten terbaik dan pastinya menghadirkan manfaat untuk sahabat Mida semua. Di depan saya sudah ada narasumber kita hari ini, sahabat saya, Masya Allah. Beliau salah satu penggagas hadirnya Yayasan Mitra Dai Indonesia. Dengan hadirnya beliau, dengan perjuangan dakwah beliau inilah hadir kami Yayasan Mitra Dai Indonesia yang insya Allah akan terus membersamai perjuangan dakwah beliau. Nah, penasaran kan bagaimana perjuangan dakwahnya? Nah, kita kenalan dulu tipis-tipis Ustaz. Ya, jangan dibuka semua dulu. Ya. Kita langsung kenalan dulu dengan Ustadz Fadli Daud. Mungkin nama, asal, daerah, warga, dan aktivitas sekarang. Betul. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sahabat Mida dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Fadli Daud, asal dari Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah saat ini kelahiran tahun 1994. Tepatnya pada tanggal 10 Maret. Oh, iya, Masya Allah. Ya Alhamdulillah, itu yang di KTP-nya Ustaz. Iya. Ya. Yang di luar KTP nggak ada ya? Di luar KTP sebenarnya kalau di jasa dan di akta itu tahunnya 92. Oh. Iya. Tapi kalau di KTP 94. Yang benar tapi 92. 92. Ya, sama berarti Ustaz ya? Umurnya. Saya ya sama lah. Ya Alhamdulillah saat ini menetap di NTT. Masya Allah, dari Gorontalo sekarang tinggal di NTT. Okay. Di NTT Alhamdulillah sudah berkeluarga. Saya Alhamdulillah dikaruniai 1 orang putri. Alhamdulillah. Dan saat ini Alhamdulillah turut membersamai di tanah perjuangan yaitu di Nusa Tenggara Timur. Masya Allah. Salah satu destinasi yang orang incer ya, itu di Labuan Bajo. Oh, ya. Di dekat sana Ustaz ya? Iya, kurang lebih seperti itu Ustaz. Kan tipis-tipis tadi katanya. Tipis-tipis aja, jadi bukan semua. Baik, langsung saja. Terima kasih Ustadz Fadli atas perkenalannya tadi ya. Nah, izinkan saya menyampaikan prolog dulu Ustaz ya. Fadal Ustaz. Pengantar untuk teman-teman sahabat Mida sekalian. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, tanpa kita sadari dan mungkin banyak dari kita tidak ketahui, di pelosok sana, di pedalaman sana, ada orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk sebagai lentera cahaya Islam di dalam pedalaman sana. Dan mungkin banyak dari kita yang tidak tahu. Nah, pada segmen kali ini kita akan mendengar bagaimana perjuangan Ustadz Fadli Daud dengan dakwah beliau. Nah, ini pasti banyak sahabat Mida yang belum tahu. Nah, kita akan dengar nih bagaimana perjuangan beliau dulu di tanah timur, tepatnya di NTT ya Ustadz ya. Masya Allah ya. Baik sahabat Mida, langsung aja nih Ustadz Fadli kita tektokan ya Ustadz ya. Ya. Boleh dong cerita ke teman-teman sahabat Mida dulu bagaimana sih awal mula Ustadz Fadli kok bisa sampai dari Gorontalo ke NTT dan bagaimana kondisi NTT di kala itu, Ustaz. Oh, baik. Fadal. Syukron, Ustaz. Jadi teman-teman sahabat Mida dimanapun berada,
Jadi memang program uh, bisanya saya sampai di NTT, mungkin sekedar cerita sedikit, Zat. Ini berawal dari salah satu program dari Mahat, itu tempat saya dulunya menimba ilmu. Itu salah satu Mahat yang ada di Jakarta, itu Mahat Ali An-Nuaimi. Masya Allah. Mereka punya program yang beliau namakan Dai Tepian Negeri. Jadi mengutus mahasiswa-mahasiswanya untuk mengabdikan dirinya di tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi salah satu waktu itu saya diamanahkan untuk ditempatkan di Nusa Tenggara Timur. Tempatnya di Dusun Kolong, Kecamatan Lembor, Dusun Kolong, Desa Siru, Kecamatan Lembor. Jadi kurang lebih perjalanan dari Labuan Bajo, yang dimana sering orang datang ke situ untuk wisata, itu dari Labuan Bajo ke Desa Siru, tepatnya di Kolong itu membutuhkan waktu 3 jam perjalanan menggunakan mobil. Dan itu belum sampai di Kolongnya, baru sampai di Lembornya. Dan untuk dari Lembor ke Kolongnya itu dengan jalan yang, karena memang posisinya Kolong itu di mana tempat saya mengabdikan diri, itu memang di kaki gunung. Dari kaki gunung Siru, itu memang membutuhkan waktu dari ibu kota kecamatan itu 1 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor pada waktu itu. Dan kebetulan waktu kita datang itu kondisinya memang bukan pada musim hujan. Kalau memang kalau pada musim hujan itu memang nggak bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor, tapi memang harus jalan kaki dan membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 jaman perjalanan dengan menggunakan jalan kaki. Jadi alhamdulillah dari program dari Dai Tepian Negeri yang bekerja sama dengan An-Nuaimi, bekerja sama dengan Yayasan Baitul Halim di Jakarta, alhamdulillah kami ditempatkan di sana. Pada waktu itu ada 2 orang, 2 orang dai yang ditempatkan di NTT pada waktu itu. Saya mungkin Ustadz kenal. Pertama saya, kemudian satunya itu adalah Ustadz Tanu. Iya. Ustadz Rosyid nggak? Ustadz Rosyid itu nggak diberangkatan bareng, tapi diberangkatin memang tujuannya NTT, tapi 2 minggu setelah kami ngabdi, kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi nggak bareng, yang bareng itu saya sama Ustadz Tanu pada waktu itu. Jadi itu berawal dari permulaan dari saya sampai di NTT, itu berkat dari An-Nuaimi juga, kerjasama dengan Baitul Halim bisa sampai di NTT. Alhamdulillah sudah 1 tahun berjalan, karena memang kewajibannya kami sebagai mahasiswa 1 tahun mau pengabdian masyarakat lah ya. Pengabdian masyarakat. Dan pada waktu itu sebelum saya ke NTT saya nikah dulu, Oh, ini udah langsung masuk ke kisah-kisah. Iya. Jadi memang menariknya nih. Sebelum saya ke NTT itu saya nikah dulu. 1 minggu setelah saya nikah, ini mungkin jadi motivasi juga. Jadi 1 tahun setelah saya menikah, itu saya langsung diberikan amanah untuk ke NTT. Walaupun memang banyak drama, memang pada awalnya tugas itu nggak langsung ke NTT. Pada waktu itu memang amanah awalnya itu di Indramayu. Tapi ketika kami udah di Gorontalo, pada waktu kami nikah, saya menikah pada waktu itu, tiba-tiba dikabarkan bahwa antum ngabdi bukan di Indramayu, tapi di NTT. Memang ketika waktu itu masih yang namanya pengantin baru kan, ya kaget pasti. Ya, tapi karena memang mengingat bahwa ya ini mungkin bagian dari perintah, ya tidak ada kata lain kecuali samina wa ata'na. Masya Allah. Insya Allah mungkin ya pada waktu itu saya diberikan motivasi sama istri Ana pada waktu itu. Ada ingat sekali kata beliau. Istri justru malah menguatkan ya? Malah menguatkan saya. Masya Allah. Beliau Ana ingat banget waktu itu beliau sampaikan bahwa ya kalau kecewa ya pasti kecewa. Ya sedih pasti sedih ketika dipisahkan ya kan. Namanya juga pengantin baru pada waktu itu. Ya pasti kecewa, pasti sedih, tapi ya kembali lagi dengan janji Allah dalam Al-Quran kan sudah jelas. Karena mungkin menurut kita itu mungkin tidak baik ya. Karena apalagi melihat bahwa NTT ketika dia berikan amanah pada waktu itu oleh Ustadz alumni An-Nuaimi, pada waktu sekarang beliau udah di Trenggalek yang alumni An-Nuaimi itu
Ustadz Puji juga pernah ngabarin Anda pada waktu itu, beliau menyampaikan bahwa antum ke NTT, Anda langsung searching pada waktu itu, NTT seperti apa sih? Karena memang kan sesuatu yang baru. Ya kan? Ya kita search, muncullah NTT, ternyata ya seperti ini ya, banyak keraguan dan juga apakah saya mampu nggak ketika di sana. Tapi sekali lagi istri saya pada waktu itu nguatin, ya insya Allah mungkin menurut kita ini nggak baik nih NTT. Tapi kalau Allah udah tentukan di sana pasti ada sesuatu yang tersembunyi di situ, ini pasti baik. Betul. Kan itu dalam Al-Quran ya. Mungkin ada Indramayu mungkin menurut kita ini baik, tapi mungkin menurut Allah ini mungkin ada hal-hal yang lebih baik mungkin di NTT. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya udah alhamdulillah, Anda berangkat 1 minggu setelah Anda nikah. 1 minggu, 1 minggu. Bayangkan sahabat Mida, 1 minggu setelah menikah, Anda langsung diutus ke NTT. Itu lagi lengket-lengketnya tuh biasanya itu. Nggak kemana-mana justru. Langsung anak ke NTT, ya kecamuk pertama penasaran dengan NTT, tetap sedih itu pasti, karena ninggalin keluarga besar dengan planning-planning yang sudah kita susun. Karena memang ketika dengar Indramayu, karena istri saya dari Sunda, dari Jawa Barat, oh dekat nih jadi udah planning banyak yang udah disusun. Tapi qadarullah, Allah berkehendak lain. Kalau tepatkan Anda di NTT, 1 tahun berlalu, di tahun kedua saya kok nyaman gitu. Iya, nyaman ya. Sebagaimana memang luar biasa NTT yang memang notabene mungkin orang lihat keras. Tapi luar biasa dari kerasnya mereka, mungkin yang kita lihat mereka ada sesuatu yang Allah titipkan. Mereka bisa memberikan kenyamanan bagi orang luar. Kalau kita lihat saya sendiri sudah alhamdulillah dari tahun 2016 awal saat. Dari tahun 2016. Berarti sekarang udah 2024. 8 tahun. Masya Allah, 8 tahun perjuangan 8 tahun, alhamdulillah NTT. Di NTT. Alhamdulillah, pada waktu itu kami hanya berdua, kemudian saya sama Ustadz Tanu pada waktu itu, kemudian ditambah lagi oleh Ustadz Rashid, beliau dari Medan, kemudian itu di tahun pertama kami bertiga. Jadi jarak 2 minggu kemudian Ustadz Rashid datang. Alhamdulillah saat ini data pejuang yang alumni dari Mahat Ali Anoaimi Jakarta yang memperjuangkan nilai Islam, Tanah Timur yang ada di sana. Alhamdulillah itu sudah berjumlah sekitar hampir 50 orang. Total ya dari 2016 dari 2016 saat ini. Dan alhamdulillah saat ini udah menetap ada 14. Ada 14 mahasiswa yang mengabdikan dirinya untuk NTT. Artinya ada anak muda yang memang sudah walaupun dia bukan orang situ tuh ya. Bukan orang situ dan sekarang mendedikasikan dirinya di sana. Ya, Masya Allah. Tadi gambarannya pelosok ya, dan tadi 3-4 jam ya dari Labuan Bajo. Ya, Masya Allah, alhamdulillah saat ini banyak amanah yang diberikan. Dari 2016 qadarullah, ya memang itu tadi mungkin tadi yang saya sampaikan tadi, mungkin ya ketika kita pertama kali saya mendengar NTT mungkin ya menurut saya ini nggak baik ya, tapi mungkin menurut Allah ada sesuatu yang baik yang harus antum kerjakan di sana, Fadli, mungkin seperti itu ya. Alhamdulillah 2017-an kita diberikan amanah, ngegarap karena melihat dari semangat anak-anak yang ada di pedalaman NTT pada waktu itu. 2016 itu ya alhamdulillah berangkat dari semangatnya mereka, kita mendirikan pesantren. Pesantren yang kami namakan Pesantren Alam Tahfidzul Quran. Alam. Jadi pas 2016 ke sana, 2017 mulai merintis pondok pesantren. Namanya Pesantren Alam. Pesantren Alam Tahfidzul Quran. Kolong itu nama daerahnya. Nama daerah, nama kampungnya. Bukan kolong. Bukan kolong. Iya, nama daerah. Jadi memang ya kita namakan Pesantren Alam, karena memang konsepnya alam. Nah, nanti
Sahabat Mida bisa search, ada Ustaz ya? Ada. Pesantren Alam Tahfizul Quran Kolong NTT. NTT. Pasti muncul itu, Ustaz. Nah, gimana tampilan ini sebenarnya kita mau tampilin di sini nih. Gimana tampilan alamnya itu ya. Mungkin boleh digambarkan sedikit, Ustaz. Definisi alamnya itu gimana tuh? Jadi memang definisi alam dari pondok pesantren itu terbuatnya dari alang-alang. Kemudian apa namanya? Kayu-kayunya itu memang jati. Lantainya itu dari bambu yang dibelah. Kalau orang itu bisa dicincang, kemudian dibelah dua, dijadikan apa namanya? Lantai. Iya, jadi karena memang posisinya panggung, Zat. Oh, jadi kayak rumah adat gitu, Zat ya? Rumah adat. Bukan yang di atas tanah ya? Iya. Oh, tuh. Ini kan sahabat Mida sekalian, boleh nanti dilihat tampilannya tuh. Berawal dari pada waktu itu memang swadaya, Zat. Itu luar biasa, ada cerita unik di sini, Zat. Memang pada waktu itu ya kita dirikan, kita berikan, kita sampaikan ke masyarakat bahwa pada waktu itu masyarakat Kolong pada waktu khususnya pada waktu itu, saya sampaikan ke mereka bahwa kita ini butuh tempat untuk anak-anak mengaji. Ayo ya siap Zat, kita kerjakan. Akhirnya Masya Allah Zat, direspon baik oleh masyarakat yang ada di sana. Baik itu yang muslim dan juga yang non muslim, karena memang notabene NTT memang notabene kita ada lebih banyak keluarga kita yang Katolik, minoritas lah ya, Islam itu minoritas. Tapi Masya Allah, walaupun kita minoritas, tetapi kerukunan toleransi itu sangat luar biasa. Itu dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan kami di sana itu sering disupport oleh mereka. Bahkan keluarga-keluarga kita yang Katolik itu memberikan kayu jati dengan tanpa dibayar begitu, gratis. Kayu jati di Jakarta itu mahal saja, di sana jadi kayu bakar di sana. Kayu bakar. Jadi kayu bakar untuk para santri di sana kalau kayu jati. Tapi bukan jati ranting-ranting jatinya. Oh, ranting-ranting, bukan kayu pokoknya ya. Tapi kayu pokoknya juga ada, Set. Kadang dibelah, dijadikan dikeringin, kemudian dibuat kayu bakar. Insyaallah ya. Jadi kita alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan 8 tahun dari santri kami yang berjumlah 5 orang. Alhamdulillah sampai saat ini Allah amanahkan santri 129 orang. Masya Allah. Dan alhamdulillah kemarin qadarullah Allah berikan kesempatan. Allah berikan kesempatan dan itu membuat kami bangga juga. Khususnya aneh yang diamanahkan dari awal ke NTT. Baru tahun lalu, Ustaz. Alhamdulillah datang juga perwakilan dari An-Nuaimi dan juga dari Baitul Halim. Suatu kehormatan saya sampaikan ke para asatid. Suatu kehormatan bagi kami. Sudah 8 tahun mengabdi. Tahun kemarin kami wisuda 26 orang. 26 orang. 26 orang yang kami wisuda. Satu orang yang alhamdulillah Allah izinkan 30 juz hafalannya. Masya Allah. Dan 2 orang yang 5 juz dari 26. Sisanya itu 20, ada 2 orang. Dan sisanya itu hafalannya yang 10 juz. Masya Allah. Insya Allah tahun ini target kami insya Allah tahun ini mereka akan diwisuda. Yang 10 juz target 30 juz insya Allah. Jadi mohon doanya dari teman-teman Mida. Allahumma yasir. Mudah-mudahan mereka istiqomah. Dan juga kami yang ada di pedalaman juga itu dia semakin istiqomah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu suatu menurut kami ya suatu walaupun memang belum selesai sampai sini. Tapi kami ya keberhasilan awal lah. Ya udah berhasil mencoba untuk berusaha dari 2016 sampai saat ini kita menghasilkan para penghafal Quran walaupun memang baru 1. Masya Allah. Yang saat ini kita utus ke An-Nuaimi dan juga kita utus ke universitas-universitas yang ada di luar Jawa. Oke, pada intinya dengan perjuangan beliau ini, sahabat Mida sekalian, sudah menghasilkan banyak sekali generasi-generasi yang menjadi berkualitas, baik dari sisi keagamaannya, keilmuannya. Yang mungkin kalau tidak ada hadirnya beliau ini diutus ke sana ini mungkin kita bisa melihat ya bagian dari anak negeri kita ini ya belum tersentuh. Maka kita sangat bersyukur
kehadirannya Ustadz Fadli di sini sangat menginspirasi kita semua, khususnya kita yang ada di Jakarta mungkin ya, atau di sekitaran kota-kota, pastinya melihat kondisi. Nah ini makanya saya pribadi dulu ke sana sekali tahun 2018. Oh iya benar. Dan sengaja saya memang menghadirkan orangnya langsung karena kalau orang yang menceritakan itu berbeda dengan benar. Kita yang di Indonesia, yang di Jakarta ini yang menceritakan. Memang banyak sekali kisah-kisah. Boleh dong Ustadz share ke kita nih hal-hal unik apa yang membekas dalam hati antum dari mulai awal kali datang ke sana sampai sekarang nih, yang paling unik-unik Ustadz. Gitu. Banyak sih Ustadz, kalau diceritakan mungkin gak cukup waktunya. Tapi banyak hal dalam perjuangan ya, pasti ada cerita, baik itu cerita yang unik dan juga cerita yang kadang sedih dan juga cerita bahagia. Salah satunya itu adalah ketika kita memperjuangkan pesantren. Pesantren pada waktu itu, karena memang di awal-awal kita bangun sistemnya swadaya. Jadi salah satu yang saya perbuat pada waktu itu adalah jadi bagaimana cara mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi untuk membantu. Jadi kalau di NTT ini, di khusus di Kolong, itu mereka betul-betul sangat menghargai tamu. Kami kan datang walaupun memang 1 tahun udah dianggap tamu. Jadi orang sana itu betul-betul ketika kami kerja itu kadang dilarang, saking menghargainya tamu. Saya pertama kali datang itu disambut dengan ayam putih. Disambut ayam putih sebagai pertanda bahwa masyarakat Siru pada umumnya menerima Ustadz, menerima Fadli. Pada waktu itu saya di Kolong, menerima dengan setulus hati. Sebagai pertanda ini adalah ayam putih ini. Itu budaya yang itu salah satu keunikan keunikan yang ada di sana. Itu budayanya adalah ayam putih, sebagai pertanda bahwa ikhlas, hati bersih, murni, bersih, putih nih, makanya ayam putih untuk menerima kami, menerima Fadli sebagai anaknya mereka. Jadi ketika kami di sana, pada waktu itu saya melihat bahwa masyarakat di sana itu memang ketika kalau kami kerja itu betul dilarang sama mereka di awal-awal. 1 tahun pertama itu kami kayak betul-betul dimanjakan kayak anak. Ustadz jangan kerja, udah biar kami yang kerja. Masya Allah, saking menghargai kami. Pada waktu itu saya lagi memotong jati nih di samping jalan. Jadi karena memang saya lihat ada warga datang, nah sengaja ambil parang, potong, dilihatin sama warga. Ustadz jangan kerja, Ustadz. Jangan kerja, biar kami yang kerja. Akhirnya diambillah parang, dikerjakan sama mereka. Karena memang itu yang memang saya inginkan, Karena memang itu yang saya ingin. Berharap dikerjakan. Alhamdulillah dikerjakan. Karena semakin banyak warga yang membantu, insya Allah ini yang saya bilang magnet. Semakin banyak insya Allah yang bantu, ikhlas untuk membantu untuk pembangunan pesantren, saya yakin ada orang-orang baik yang di luar sana akan ikut membantu. Dan Masya Allah itu yang Alhamdulillah yang terjadi saat saya membahasakan kebaikan orang-orang Siru, orang-orang Kolong ini adalah magnet. Jadi semakin besar orang yang berkontribusi, orang yang ikhlas, otomatis magnetnya kan semakin besar. Kalau magnet semakin besar, yang ditarik itu bukan hanya paku. Kalau magnet kecil kan yang ditarik cuma paku 1 buah. Kalau magnetnya semakin besar, mobil pun ketarik. Artinya kurang lebih seperti itu. Artinya dengan kebaikan hati ke orang penduduk sana. Iya, kebaikan orang di sana dengan penuh keikhlasan. Menghadirkan kebaikan juga dari luar. dari luar. Masya Allah. Itu yang terjadi Alhamdulillah di sana. Ya banyak sekali kisah-kisah pernah disengat oleh kalajengking. Ya itu kisah haru ya, walaupun memang ya tapi Masya Allah saya pertama kali jelaskan dulu yang masjid itu dulu pas antum datang itu gimana? Benar. Ya memang pertama kali masjid di pesantren itu ada masjid memang Masjid Nur Hasanah Kolong, karena memang berada di Kolong. Namanya Masjid Nur Hasanah dan itu berada di tengah-tengah kampung. Pertama kali kami datang pada waktu itu memang kami masuk ternyata ada binatang, kambing. Ya memang di dalam masjid ada kambing. Di dalam masjid ada kambing, di sampingnya ada kambing. Karena memang pada waktu itu pastinya nggak ada pintunya, belum ada pintunya. Setengah semi jadi ya? Iya, baru belum ada pintunya, belum ada jendelanya. Jadi memang kami
Pas ke sana kaget. Wow, ada kambing. Wah, saya di sini nih. Kembali lagi itu, Zat. Wah, ini kambing ini biasanya kalau Anda di sini berarti Anda akan ngusirin kambing setiap hari nih. Iya. Ya, itu yang Anda rasakan. Jadi posisi masjid pada waktu itu masih belum jadilah, kurang lebih seperti itu. Jadi masih tahap pembangunan. Tapi terhenti pembangunannya. Mangkrak lah ya, mangkrak, ibarat gitu ya. Kami datang. Akhirnya pas mangkrak itu dijadiin kandang kambing malah. Ya, di sampingnya itu ada kandang kambingnya, Zat. Iya. Dan karena memang nggak ada pagar ya. Iya, jadi nggak ada pagar, jadi semua binatang betul. sembarang masuk. Jadi seperti itu, Zat. Betul. Artinya perjuangan di awal-awal beliau itu dulu masjid itu tidak difungsikan sebagai masjid ya karena mangkrak tadi ya. Iya. Iya. Jamaah masih terhitung, Zat. Ya kadang kalau ada yang imam, ya beliau yang azan, beliau yang qomat, beliau yang imam, beliau juga yang makmum. Ya, paket lengkap. Jadi paket lengkap, jadi sendirian. Tapi alhamdulillah, qadarullah, ya Allah berkahi kita dengan kebaikan. Tapi saat ini Masya Allah saya penuh jamaah. Masya Allah. Di 2000, saya lihat jamaah ini mulai dari 2018, 19 sampai saat ini. Alhamdulillah istiqomah untuk beribadah. Masya Allah. Ustadz tadi bilang bahwasanya lokasi geografisnya dia itu ada di bukit. Itu kondisi air di sana gimana, Ustadz? Wah, itu juga jadi salah satu. Saya juga jadi pengalaman saya juga itu dulu. Coba Ustadz jelasin. Iya, jadi memang di 2016, memang posisi pada waktu itu memang susah air, Sen. Bukan hanya susah, tapi memang butuh perjuangan untuk ke sana. Bukan hanya kami yang di pesantren, tapi semua warga yang ada di sebelah kali. Jadi desa Siru ini, mungkin saya jelasin, desa Siru ini ada dua. Ada Siru yang memang notabene dia berada di kota lah, dekat dengan jalan transportasi yang menghubungkan Lembor, Labuan Bajo dengan kabupaten-kabupaten yang lain, dekat dengan jalan itu. Yang start kita naik truk itu ya? Benar. Itu masih desa Siru juga? Itu Siru. Bukan Lembor itu? Bukan, tapi Siru itu di kecamatan Lembor. Oh iya. Siru itu berada di dalam sebuah kecamatan Lembor. Kita naik dump truck itu ya? Ya, betul. Jadi kita naik dump truck itu masih Siru. Nah, Kolong dan 5 dusun yang lainnya itu di seberang kali. Iya. Makanya bilang dan agak ke atas ya? Ya, dengan perjuangan pada waktu itu kita naik dump truck ya. Kita naik dump truck, itu memang ya jalannya seperti itu, San. Masya Allah. Tapi ketika Anton datang pada waktu 2018, itu masih dikatakan bagus jalannya. Masih lumayan ya? Masih lumayan. Ya alhamdulillah, di 2016 sampai 2018, itu kami mengambil air, itu memang harus turun di bawah ya, di lembah gitu. Itu butuh perjalanan kurang lebih sekitar 10-15 menit. Dan itu satu-satunya mata air yang ada di situ? Satu-satu mata air yang ada di semua kakak keluarga yang ada di sana kalau ngambil air ke situ? Ngambil air ke situ, Sen. Jadi memang itu di tengah-tengah, di samping itu ada desa lagi, namanya Desa Waiwako. Yang memang notabene ada keluarga kami yang Muslim dan juga ada keluarga yang Katolik. Setengah-setengah. Semua ngambil air itu di situ. Di tanah, di air yang memang notabene masih wilayah Kolong. Tapi memang butuh perjuangan yang luar biasa. Iya, betul. Harus turun ke bawah, pulangnya itu ngambil air, bawa regen. Kalau santri biasanya, kalau anak-anak muda, biasa mereka bawa 2. Pakai bambu, yang dipikul, lemba kalau bahasa sana. Itu lemba, satu di depan, satu di belakang. Kalau ibu-ibu biasanya pakai regen biasa 3, pakai kain diikat di kepala. Jadi biasa mereka bawa 4. Ibu-ibu di sana, Masya Allah, 3 di belakang, satunya di kepala. Jadi kain dililit di atas kepala, taruhnya regen di atas. Iya. Dan perjalanannya itu turun, kurang lebih 15 menit. Kalau naik, lebih lagi, durasi waktunya. Iya, kan turun kan cenderung mudah ya dibanding naik ya. Kayak naik bisa jadi berhenti 3 kali, 4 kali. Aduh, nah itu pengalaman saya ke sana, turun ke bawah buat mandi, naik keringatan lagi.
Ya gitu sih. Dan itu kami lalui itu kurang lebih dari 2016, 17, 18, 3 tahun. 3 tahun. Dari sampai 2019 ya. 2019, alhamdulillah. Ya Allah berikan kemudahan. Sampai saat ini dari mesin kami gunakan. Oh, sudah mulai ada pengembangan dari mesin diesel pada waktu itu. Sampai di saat ini alhamdulillah pakai solar panel, Ustaz. Dibantu oleh pemerintah desa. Iya. Dibantu oleh pemerintah desa, yang alhamdulillah sampai saat ini. Masya Allah mudahkan. Baik, Ustaz Fadli. Tadi Ustaz bilang pakai dump truck, boleh dong gambarin lokasi yang ada di sana tuh gimana, Ustaz? Perjalanannya sampai ke sana tuh. Iya. Yang kita rasakan sekarang, atau mungkin pengalaman antum dalam menataki langkah-langkah di sana tuh yang. Ya, memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Ustaz. Memang NTT khususnya yang ada di Kolong untuk ke sana memang butuh perjuangan. Yang sampai saat ini alhamdulillah jalan untuk menuju ke sana belum diaspal. Masya Allah. Belum diaspal dan masih berbentuk tanah bebatuan. Yang kalau hujan licin ya. Memang hujan licin. Saya udah pernah waktu menuju ke pesantren, pada waktu saya sama istri sama anak, pernah ada suatu momen kami kecelakaan. Karena memang kecelakaan nggak seperti kayak di aspal jalanan yang ramai, enggak. Jadi memang karena posisi jalanannya rusak, bebatuan dan juga pada waktu itu lagi mendaki, naik motor kehantuk batu, akhirnya susah dikontrol, jatuh lah, sama anak sama istri. Masya Allah. Jadi memang, tapi luar biasa itulah yang dengan kekurangan dari segi fasilitas di sana juga nggak ada listrik, air juga susah. Kemudian perjalanannya ke sana juga butuh perjuangan dengan medan yang susah, sulit seperti itu. Tapi sebagaimana saya sampaikan di awal, saat orang Syiru itu udah banyak memberikan kenyamanan. Kenyamanan bagi kami yang memang notabene dari jauh, Ustaz. Bahkan mereka sampai mengatakan begini, Ustaz, ya kami akan lindungi Ustadz dari ujung rambut sampai kaki Ustadz. Masya Allah, sebegitunya ya mereka menghormati tamu ya. Betul menghormati tamu. Alhamdulillah selama kami di NTT, alhamdulillah dari 2016 sampai 2018 ini, alhamdulillah ada orang-orang baik yang ada di luar NTT, yang Masya Allah mungkin ingin berbagi, ingin berbagi ke teman-teman yang ada di pelosok, yang ada di pedalaman. Alhamdulillah kami sebagai yang memang notabene bukan orang NTT, tapi insya Allah kami akan mencoba untuk menjembatani kebaikan itu bisa sampai ke NTT. Masya Allah. Alhamdulillah itu yang sudah berjalan, alhamdulillah. Karena memang melihat dari kebutuhan, khusus yang ada di pesantren dan juga yang ada di keseluruhan masyarakat yang ada di NTT, itu betul-betul sangat membutuhkan. Dan banyak yang belum tersentuh oleh lembaga-lembaga sosial yang memang ranahnya mereka yang membantu. Harusnya fokus ke mereka ya. Banyak yang belum tersentuh. Kadang banyak dari segala aspek, begitu dari kesehatan, dari pendidikan dan lain sebagainya masih belum. Makanya Masya Allah ini mungkin dari teman-teman MIDA yang ada di luar sana mungkin bisa menjadi peluang yang ingin menyebarkan sayap kebaikan. Yang lebih jauh lagi, khususnya yang ada di keluarga-keluarga kita yang ada, keluarga muslim yang ada di NTT khususnya, insya Allah kami para pejuang NTT insya Allah bisa siap untuk menemani atau menjembatani kebaikan-kebaikan itu. Masya Allah, kita berdoa ya, semoga bisa menjadi bagian dari perjuangan antum di pelosok sana, Ustaz. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Fadli atas sharingnya. Tidak terasa waktu begitu tidak terasa begitu panjangnya, tapi terasa singkat gitu ya. Tapi lagi-lagi obrolin kebaikan durasi membatasi kita. Padahal masih banyak sekali hal-hal unik, hal-hal yang mengetuk hati kita untuk lebih banyak bersyukur, lebih banyak mengucap alhamdulillah atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan pastinya untuk lebih meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim di tengah kesempurnaan, kecukupan, dan di luar sana ada sahabat-sahabat kita yang dari pelosok, pedalaman,
bisa menyeimbangi kita-kita yang berkecukupan di tengah keterbatasan mereka. Masya Allah. Maka kita bersyukur dengan orang-orang seperti Ustaz Fadli ini salah satunya, dan Amin. seluruh dai-dai yang ada di Indonesia pada umumnya. Amin. Atas perjuangannya kami ucapkan banyak terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ganjar itu sebagai amalan kebaikan dan amal jariah Ustaz ke depan. Amin. Amin. Baik, Ustaz Fadli, mungkin cukup sampai sini dulu bahasan kita, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah mampir di kanal YouTube ini dari NTT ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Dari NTT menyempatkan mampir ke podcast kami, dan kita doakan juga beliau hari apa Ustaz? Hari Kamis. Hari Kamis akan menjalankan ibadah umroh bersama istri, berkah dari perjuangan beliau juga di NTT ini. Ya, perjuangan Ustaz, Masya Allah. Betul, betul. Banyak orang baik yang bahkan sampai memberikan hadiah buat beliau berangkat umroh untuk hari Kamis tadi. Kita doakan semoga umrohnya menjadi umroh yang mabrurah, dan doakan kami semoga bisa menyusul Ustaz ke Baitullah, menjadi tamu-tamu Allah di Baitullah sana. Amin. Tidak terasa banyak hal-hal menyentuh kita semua hari ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Ustaz Fadli dan juga sahabat Mida semua yang sudah hadir terus membersamai kanal YouTube kami dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kami ucapkan jazakumullah khairan, dan terus support kanal YouTube kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe di kanal YouTube kami. Semoga bisa mencapai subscriber yang lebih meningkat lagi, dan pastinya manfaat yang lebih menyebar luas lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz Fadli Daud, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Alam Polong Nur Hasanah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri, dan ketemu lagi di segmen kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.